Halo teman-teman, welcome back to Sikidi. Kali ini saya sedang main game. Game ini adalah yang akan kita buat hari ini. Namanya adalah Star Hunter. Kita mengumpulkan star dan menghindari jellyfish. Kalau kita kena jellyfish, maka gamenya akan berakhir. Tapi kita bisa jalanin lagi untuk mainin lagi. Ayo, berapa skor yang berhasil saya dapatkan kali ini? Awas, jangan sampai dikejar sama si jellyfish. Teman-teman bisa bikin gamenya jadi mudah atau gamenya jadi lebih sulit. Tapi yang penting kita bisa bikin game sendiri dan bisa fun hari ini. Yuk, kita mulai gimana cara bikin gamenya. Pertama kita buka Scratch kita dulu. Terus kemudian karena settingnya adalah under the sea, di bawah laut, jadi sprite-nya kita nggak pakai catnya kita bisa delete. Terus kemudian kita bisa tambahkan sprite dari toko utama kita. Kalau yang saya gunakan, saya pakai Gobo. Ini saya pakai Gobo. Terus kemudian Gobo ini akan jalan mengikuti gerakan dari mouse. Oke, dari pointer mouse. Jadi kita akan tambahkan dengan event when green flag click. Terus kemudian kita akan tambahkan dengan control forever. Terus kemudian kita akan dengan motion go to, kita pilih mouse pointer ya. Jadi si Gobo akan bergerak mengikuti mouse pointer. Yuk kita coba. Oke, Gobonya udah berhasil ikutin mouse pointer. Jadi kemana mouse kita bergerak, Gobo akan ke arah kursor dari mouse tersebut. Sip. Oke. Lanjut sekarang kita perlu dari si jellyfish ya. Jellyfish ini dia akan bergerak dan kita nggak boleh kena jellyfish. Karena kalau kena jellyfish, gamenya akan berakhir. Kita tambahkan sekarang sprite dari jellyfish. Teman-teman bisa pakai karakter yang lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pilihnya jellyfish, ya. Terus kemudian aktif di sprite-nya jellyfish, kita klik when green flag klik. Terus kemudian kita pilih control. Ini juga kita bikin forever. Jadi jellyfish-nya akan bergerak. Kita tambahkan move supaya si jellyfish bergerak. Oke, move kita taruh di forever. Terus kemudian kita bisa taruh 2 steps. Jadi dia bergeraknya 2 steps. Kemudian kita juga pakai condition kalau dia menyentuh dari sudut, dia akan bounce ya, akan memantul gitu. Sekarang coba kita lihat dari gerakan si jellyfish. Nah,
Jellyfish-nya sudah bergerak ya, sudah memantul, tapi terbalik jellyfish-nya kalau pas memantul. Ini kita bisa perbaiki ya. Caranya kita pilih di bagian direction di sini. Kita klik, kemudian kita pilih yang ini, do not rotate. Ya, supaya pada saat jellyfish bounce dia tidak rotate ya, jadi tidak terbalik. Kita klik ini, kemudian kita coba lagi jalankan jellyfish, jalankan programnya. Oke, sekarang jellyfish sudah nggak terbalik dan sudah patroli dengan lancar. Sip. Nah, selanjutnya adalah kita buat supaya jellyfish pada saat kena dari gobo, maka gamenya akan berakhir ya. Jadi gobo misinya adalah menghindari jellyfish ya. Oke, kita pakai condition, kita klik di control, terus kita tambahkan dengan if. Oke, if kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan dengan sensing, if touching ya. Touchingnya kemudian kita ganti dengan touching siapa? Touchingnya si gobo. Jadi kalau tersentuh gobo, apa yang akan terjadi? Terus kemudian kita klik control. Kalau kena gobo atau tersentuh gobo, maka kita ingin gamenya berakhir ya, stop all gitu. Oke, coba kita jalanin ya. Sekarang jellyfish-nya masih aman. Coba sekarang kita coba. Nah, kelihatan ya, pada saat kesentuh dengan gobo, maka gamenya akan berakhir. Kita tambahkan dengan point direction di bagian atas. Ini sebagai arah dari si jellyfish ya. Jadi kalau point direction, ini saya klik, dia ada defaultnya 90 derajat. 90 itu dari kanan ke kiri ya gitu. Juga ada 180. Kalau 180 itu jadinya turun dan naik gitu. Sama juga kalau minus dari 90, dia akan ke kiri dan ke kanan. Dan sama juga kalau dia di posisi 0, dia akan ke atas dan ke bawah gitu ya. Sekarang jellyfish-nya kita pakai yang masih 90. Ini jadi sama persis seperti pada saat yang sekarang ya. Kita coba jalankan ya, terlihat jellyfish-nya jalan dari kiri ke kanan ya. Sekarang coba kita bikin jellyfish-nya, direction-nya kita ganti jadi 180. Kita jalankan lagi programnya. Nah, jellyfish kelihatan jalannya ke atas dan ke bawah. Oke, sekarang yang kita perlukan adalah yang ini, kita bikin dia dari kiri ke kanan. Oke, sip. Kemudian sekarang kita duplikat dari si sprite-nya jellyfish ini. Yes, jadi jellyfish-nya ada 2. Nah, jellyfish yang kedua ini kita bikin point direction-nya 180 gitu. Oke. Terus juga supaya jellyfish-nya kelihatan berbeda, jellyfish yang kedua kita ganti kostumnya ya. Jellyfish yang kedua kita ganti kostumnya jadi yang ini. Oke.
Terus kemudian kita jalanin programnya sekarang. Yes, jellyfishnya jadi ada beberapa dan Gobo harus menghindari jellyfish tersebut. Bagaimana kalau sampai kesenggol, kita coba, ya gamenya langsung berakhir ya. Oke, supaya kita bikin jellyfishnya dan gobonya juga jadi lebih imut gitu ya. Kita bisa ukurannya kita bisa ganti ya. Ukurannya bisa kita ganti di jellyfish. Misalkan saya mau size-nya itu jadi 35% misalnya ya. Oke. Jellyfish yang ini juga sama, size-nya saya bikin 35%. Seperti ini. Oke, kemudian gobonya saya klik. Saya ganti juga ukurannya gobo. Jadi 45%. Ya. Sekarang kita coba jalankan programnya. Oke, ukurannya jadi lebih imut ya. Jadi lebih banyak space untuk bisa bergerak. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita buat jellyfish kita yang ketiga. Kita duplikat dari yang kedua. Kemudian kita ganti kostumnya dengan yang C agar berbeda. Lalu untuk yang bagian point directionnya agar gamenya lebih seru, kita gunakan dengan posisi yang random. Ya, kita gunakan dengan posisi yang random. Jadi point directionnya kita akan buat dengan random. Kita ke operator, kemudian kita gunakan pick random. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita bisa gunakan arah directionnya, pick randomnya dari minus 179 sampai dengan 180. Jadi gerakannya akan selalu di random dari posisi minus 179 sampai dengan plus 180 ya. Kita akan coba jalankan. Oke, itu posisinya yang jellyfish yang 3 ini ya. Kalau kita stop dan kita jalankan programnya lagi, nah jellyfishnya akan punya posisi yang random ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan buat jellyfish kita yang keempat supaya gamenya lebih susah ya, mempunyai tingkat kesulitan yang lebih sulit. Kita buat jellyfish yang keempat, kita ganti kostumnya lagi pakai yang D. Kemudian untuk point directionnya kita keluarkan ya, kita nggak gunakan. Sekarang kita bikin yang lebih seru lagi, yaitu untuk point towards-nya kita taruh di dalam looping forever. Kemudian dia towards-nya kita arahkan ke gobo. Jadi untuk yang jellyfish keempat ini, dia akan mengejar si gobo ya. Oke, coba kita jalankan programnya. Nah, kelihatan jellyfish yang warna putih, dia terus mengejar gobo ya. Jadi ini akan buat gamenya lebih sulit. Oke, untuk bagian dari jellyfish kita sudah selesai. Kita lanjutkan dengan menambahkan star. Kita tambahkan sprite yang baru. Kita pilih star. Oke. Ini dia, star. Kita klik. Kemudian kita tambahkan dengan event. Pada saat kita aktif di start, tambahkan event. When green flag klik. Pertama kita ingin supaya startnya disesuaikan ukurannya.
Jadi set size-nya kita rubah jadi 50%. Selanjutnya kita buat baris program untuk jika Gobo mendapatkan star. Jadi kita masukkan dalam bentuk looping forever. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dengan if, di mana sensingnya adalah touching. Kemudian kita ganti dengan Gobo. Oke. Selanjutnya position dari starnya juga akan random. Kita akan ke motion. Kemudian kita akan ke go to XY, di mana di sini kita akan gunakan dengan pick random untuk X dengan nilai dari minus 200 sampai dengan plus 200. Oke. Kemudian untuk Y juga kita pakai random dari nilai minus 150 sampai dengan plus 150 seperti ini. Dan selanjutnya kita ingin jika Gobo mendapatkan star, maka akan ada sound effect supaya gamenya lebih seru. Oke, kita akan ke sound. Kemudian kita bisa gunakan Verdas. Suaranya seperti ini. Lanjut kita ke code. Di sini kita pilih sound. Dan kita pilih star sound. If Gobo touching star. Ya. Kita akan coba jalankan programnya. Oke, setiap kali Gobo mendapatkan star, maka akan ada sound effect-nya. Ya. Oke. Lanjut. Karena aim dari game ini adalah untuk mendapatkan skor, jadi kita akan bisa dengan menampilkan skor ya. Setiap kali Gobo mendapatkan star, maka skornya akan bertambah. Kita akan tambahkan dengan variabel. Variabel kita buat. Kemudian kita beri nama skor. Oke. Kemudian juga skornya kita tampilkan di layar. Untuk pertama kali kita set skornya adalah 0 ya untuk awal pertama kali. Dan setiap kali Gobo berhasil mendapatkan 1 bintang, maka skornya akan bertambah. Ya. Kita taruh sini. Kemudian kita buat seperti ini. Sekarang kita coba jalankan programnya. Jadi setiap kali Gobo mendapatkan star, sekarang skornya bertambah. Keren. Dan kita harus menghindari dari kejaran si jellyfish. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Supaya gamenya lebih seru, sekarang kita bisa ubah bagian backdropnya. Kita ubah bagian backdropnya, kita pilih satu backdrop. Karena ini gamenya under the sea, jadi saya pilih yang backdropnya yang di underwater. Seperti ini. Tampilannya juga tambah cakep sekarang. Kemudian kita juga pengen bikin ada sound backgroundnya ya. Karena di dalam water, jadi kita pengen bikin dia ada suaranya. Oke, di dalam backdrop, kita klik di backdrop. Kemudian kita ke bagian event. Kemudian kita klik when green flag.
Dan lanjut kita pakai control, kita pakai forever. Nah, di sini kita akan jalankan sound. Kita pilih sound. Sound yang ini kita ganti. Kita pilih sound. Kita search aja di sini. Kita mau bubble, kita pilih yang ini. Kita coba cek. Oke, keren banget. Sekarang kita balik ke code. Terus kemudian kita ke sound. Kita pilih play sound bubbles until done. Kita taruh di forever. Sekarang coba kita jalanin programnya ya. Wow, keren banget ya. Hati-hati, jangan sampai dikejar. Oke, keren banget. Oke, gamenya sudah selesai, sudah bisa dimainin. Tapi ini masih banyak yang bisa dikembangin dari sini ya. Salah satunya adalah kalau gamenya game over, kita akan tampilkan informasi gamenya itu tampil tulisan game over. Ya, kita mau tambahin lagi. Kita akan tambahkan dengan sprite. Nah, sprite ini saya pakai yang ini ya, yang button. Terus kemudian untuk kostumnya saya ganti, saya mau pakai yang warna orange. Kemudian saya tambahkan tulisan ya. Tulisannya saya pakai warna black supaya tulisannya kebaca dengan jelas. Ya. Di sini tulisannya adalah game over. Jadi kalau gamenya nanti tamat, game over, dia akan muncul tulisan ini, game over gitu ya. Ini mungkin ukurannya saya sesuaiin supaya lebih bagus. Seperti ini. Taruh di center. Seperti ini. Oke, sip. Terus kemudian kita lanjut lagi, kita sekarang ke code-nya. Di code kita akan tampilkan when green flag klik. Yang pertama kali kita ingin lakukan adalah dia akan di hide. Jadi jangan dimunculin, kita pakai looks. Kita taruh hide di sini. Oke. Kemudian lanjut kita akan ke bagian jellyfish. Karena di jellyfish ini kalau misalkan touching jadi gobo kesentuh dengan si jellyfish, maka gamenya berakhir. Di sini kita akan tambahkan dengan satu event. Ya. Kita akan pakai dengan broadcast message di atas sini. Kemudian message-nya kita ganti. Kita pakai new message game over seperti ini. Oke. Kemudian ini kita pasangkan di semua jellyfish ya. Untuk broadcast message ini kita taruh di semua jellyfish. Satu lagi. Seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke button yang tadi. Sekarang kita follow up kalau terima message game over.
ya. Kita akan tampilkan tulisan game over. Kita akan ke bagian motion supaya posisinya di tengah. Jadi kita akan pakai go to XY dengan posisi 0x dan 0y seperti ini. Kemudian dia akan tampilkan dari tulisan game over ini ya. Kita akan show seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba jalankan programnya, kita lihat ya. Ya, game overnya muncul. Supaya tambah seru, game overnya kita akan tampilkan dengan suara. Di sini kita akan tambahkan dengan sound. Kita ke bagian sound. Kemudian ini kita bisa ganti. Kita pilih sound yang kita suka ya untuk menampilkan game over. Kalau saya pakai sound ini. Jadi nanti pada saat tampil tulisan game over, suaranya seperti ini. Suaranya jadi dramatisir ya. Jadi seru. Oke, kita ke code sekarang. Terus kemudian kita ke sound. Oke, kita akan start sound. Seperti ini. Sekarang kita coba jalankan programnya. Sekarang programnya sudah jadi, waktunya kita bermain. Oke, kita besari tampilannya dulu. Time to play. Jangan sampai ketangkep, jangan sampai ketangkep, belok lagi. Ini dikejar terus ya. Awas. Ketangkep juga. Oke, kita play lagi. Ups. Waduh, dikejar-kejar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dapat lagi. Lumayan. Aduh, ketangkep lagi. Kita coba lagi. Jangan menyerah. Jadi kalau kita lihat di sini, buat yang putih ini yang ngejar gobo, ini apa namanya, kalau posisi deket dia akan langsung ngejar ya. Jadi kita akan coba perbaikin dikit programnya. Oke, kita kecilin. Ini yang disebut dengan kita bisa kembangin terus ya. Oke, untuk yang jellyfish 4 ini tadi yang soalnya dia point towardnya gobo. Buat dia awal pertama kali supaya dia posisinya fair gitu ya. Itu kita taruh dia di motionnya go to XY. Oke, di sini buat start pertama kali kita akan taruh dia di tengah. Karena kalau dia ada di posisi yang dekat gobo, kalau kita start gamenya, maka dia akan langsung nangkep kita. Yuk kita coba jalanin lagi programnya, kita besarin. Sekarang kita play. Oke, dia ada di posisi. Kalau kita lihat, sekarang dia startnya ada di posisi yang tengah-tengah ya. Jadi kita ada apa namanya space supaya dia nggak mulai dengan posisi
supaya dia nggak mulai dengan posisi yang dekat dengan Gobo. Wow, wow, ngejar terus. Nggak dikasih kendor. Gobonya dikejar terus. Beberapa yang random juga lumayan ya, karena kita nggak bisa ngendalin dari posisi yang siapa si jellyfish. Angka 10 nih. Teman-teman nanti bisa sharing ya, dapat berapa skornya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman buat bikin game hari ini, karena saya mau main game dulu. Sampai ketemu lagi. Bye. Akhirnya ketangkep juga.